Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 191, Aku akan meninggalkan kehidupan anjingmu. Meskipun Huang Xiaolong belum pernah melihat Yao Fei sebelumnya, kehadiran Yang Gang dan Pang Yu di belakangnya langsung mengungkap identitas Yao Fei. Huang Xiaolong mengamati orang baru ini dengan pakaian bersulam kuning. Dia memiliki paras yang tampan, meskipun lebih condong ke arah pesona feminin. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat dan berhenti. Pada saat yang sama, Yang Gang mencondongkan tubuhnya ke arah Yao Fei dan berkata, "Tuan muda, ini Huang Xiaolong." Huang Xiaolong. Yao Fei memiringkan kepalanya sedikit, mengintip sosok yang keluar dari aula menghadap angin. Tatapan mereka beradu di udara. Fluktuasi energi yang tak terlihat beriak, menyebabkan udara meledak dalam ledakan teredam secara tiba-tiba. Beberapa siswa dan guru Institut Duan Ren yang lewat terkejut dan mundur agak jauh. Huang Xiaolong tetap di tempat yang sama seperti gunung yang tak tergoyahkan. Kedua pria itu saling berhadapan. Setelah hening sejenak, Yao Fei tiba-tiba berkata, "Huang Xiaolong, belum terlambat jika kau tunduk padaku sekarang. Selama kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku bisa memaafkan kesalahanmu sebelumnya. Berlututlah dan akui kesalahan." Huang Xiaolong tenang saat dia membalas, "Mengakui kesalahan. Yao Fei, kamu terlalu menganggap dirimu hebat, seharusnya aku yang mengatakan kata-kata ini kepadamu. Jika kamu berlutut sekarang dan mengakui kesalahanmu, aku bisa mengabaikan kesalahanmu sebelumnya dan juga kesalahanmu sekarang." Ketika para penonton di sekitarnya mendengar kata-kata Huang Xiaolong, semua orang terkesiap kaget. Jari-jari mulai menunjuk ke arah mereka dari berbagai arah saat bisikan-bisikan terdengar. Di seluruh Institut Duan Ren, adakah orang yang berani memanggil bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei dengan namanya? Terlebih lagi, menyuruh bangsawan muda tak berperasaan untuk berlutut dan meminta maaf. Yang Gang dan Pang Yu juga tercengang, bertanya-tanya apakah otak Huang Xiaolong rusak. Yao Fei tampak tercengang selama sepersekian detik sebelum tertawa terbahak-bahak sambil menggerakkan tangannya di udara, seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun, mereka yang mengenal Yao Fei tahu Yao Fei benar-benar marah. Niat membunuh yang samar-samar terlihat menyebar dari tubuh Yao Fei. Tawanya mereda tetapi tatapan matanya yang tajam tampak tajam. "Bagus sekali, kau orang pertama yang berani menyuruhku berlutut dan mengakui kesalahan. Lalu kenapa?" Sikap acuh tak acuh Huang Xiaolong tetap ada, mengabaikan meningkatnya niat membunuh dari Yao Fei. Yao Fei menatap Huang Xiaolong dengan tatapan merendahkan, "Aku benar-benar penasaran, apakah ada masalah dengan kepalamu atau kau benar-benar sombong sehingga kau bahkan tidak takut mati? Apakah kau percaya aku bisa mengambil nyawamu, di sini dan sekarang juga? Jangan berasumsi bahwa hanya karena kau mengalahkan Sie Putih kau tak terkalahkan di dunia ini. Meremukkanmu semudah menjentikkan jariku. Benarkah?" Jawab Huang Xiaolong dengan nada suam-suam kuku. Tepat ketika semua orang di sekitar mengira Yao Fei akan menyerang, niat membunuh di sekelilingnya menghilang, benar-benar menyatu, tapi, membunuhmu dengan mudah agak terlalu membosankan. Aku akan menjaga anjingmu agar kau bisa menemaniku bermain sebentar. Sampai tiba saatnya aku bosan denganmu. Kemudian aku akan secara pribadi mengambil nyawamu. Setelah mengucapkan pernyataannya, Yao Fei memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya dengan lambaian tangannya, "Kita pergi." Dia melewati Huang Xiaolong, memasuki aula menghadap angin. Yang Gang, Pang Yu, dan yang lainnya bergegas menyusul. Melewati Huang Xiaolong, Yang Gang dan Pang Yu menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang mati, bahkan para siswa di sekitarnya menatap Huang Xiaolong dengan rasa kasihan. Dia adalah Huang Xiaolong, peserta peringkat pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Sayang sekali dia menyinggung bangsawan muda yang tidak berperasaan. Kita hanya perlu menunggu pertunjukan yang bagus. Suara-suara memenuhi area itu. "Xiaolong, kita." Pada titik ini, Chen Cheng berbicara. "Kita pergi dulu dari sini." Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Huang Xiaolong dan Chen Cheng melangkah maju, meninggalkan jejak bisikan. Setelah meninggalkan aula menghadap angin, mereka tiba di tempat yang kosong. Chen Cheng tidak dapat lagi mempertahankan kesunyiannya, bertanya, "Xiaolong, bagaimana kamu bisa memprovokasi bangsawan muda yang tak berperasaan?" Huang Xiaolong tidak menyembunyikan masalah itu, menceritakan undangan Yao Fei dan penolakannya kepada Chen Cheng. Mendengarkan akhir cerita Huang Xiaolong, Chen Cheng khawatir, "Xiaolong, kamu tidak tahu pengaruh dan kekuatan bangsawan muda yang tidak berperasaan. Sangat merepotkan untuk menyinggung perasaannya." Lalu dia melanjutkan, "Ada dua orang di Institut Duan Ren yang sama sekali tidak boleh kamu ganggu. Yang pertama adalah bangsawan muda Wu Hen, kamu harus tahu siapa bangsawan muda Wu Hen, dan yang lainnya adalah bangsawan muda yang tidak berperasaan." Huang Xiaolong menyeringai, "Kalau begitu aku sudah menyinggung Yao Fei, apa yang bisa kulakukan?" Melihat Huang Xiaolong masih tega bercanda, Chen Cheng menjadi semakin cemas, "Bagaimana denganmu?
Tidak mungkin. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang ingin disarankan Chen Chengyi meminta maaf kepada Yao Fei. Chen Cheng ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Huang Xiaolong menyela, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengan ini, Chen Cheng hanya bisa menyerah. Beranjak dari itu, Huang Xiaolong mengajukan banyak pertanyaan tentang Institut Duanren. Chen Cheng, yang masuk institut 8 tahun sebelum dia, tahu lebih banyak darinya. Menurut Chen Cheng, ada 5 bangsawan muda paling berpengaruh di Kekaisaran Duanren. Di antara mereka, 4 di antaranya adalah Wu Hen, Herles, Cherish Petal, dan Demon Sword, yang semuanya adalah murid divisi dalam Institut Duanren. Keempatnya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup besar dengan bangsawan muda Wu Hen dan Herles memimpin di garis depan. Bangsawan muda Cherish Petal dan Demon Sword sedikit lebih lemah. Penjelasan Chen Cheng membantu Huang Xiaolong memahami pemisahan kekuasaan di Institut Duanren. Beberapa saat kemudian, Chen Cheng membawa Huang Xiaolong ke asrama mahasiswa baru. Akomodasi untuk mahasiswa di Institut Duanren adalah halaman. Ada 2 kamar di setiap halaman dan 2 mahasiswa berbagi halaman. Nomor halaman yang ditetapkan untuk Huang Xiaolong ada di area 98, halaman nomor 1. Namun, ketika Huang Xiaolong dan Chen Cheng memasuki halaman nomor 1 di area 98, seseorang terlihat berdiri di tengah tempat itu dengan punggungnya menghadap Huang Xiaolong dan Chen Cheng saat mereka masuk. Melihat punggung orang ini, Huang Xiaolong terkejut, Xie Putih. Xie Putih menoleh ke belakang dan tersenyum pada Huang Xiaolong, Huang Xiaolong. Sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong dan dia berkata, jangan bilang kita berada di halaman yang sama. Benar sekali, Xie Putih tertawa, kenapa? Apakah aku tidak diterima? Huang Xiaolong mendekat sambil tertawa keras, selamat datang. Tentu saja, silakan. Kedua pria itu berpegangan tangan dan suara tawa terdengar di halaman. Berbagi halaman dengan Xie Putih berada di luar dugaan Huang Xiaolong, tetapi itu memberinya banyak kesenangan. Keduanya mungkin tidak banyak bicara, tetapi setelah pertempuran kota kekaisaran, masing-masing orang saling memandang sebagai teman baik. Ini Chen Cheng, dia dari Akademi Bintang Kosmik yang sama denganku di kerajaan Luotong. Melepaskan cengkeramannya, Huang Xiaolong menunjuk Chen Cheng di samping. Chen Cheng segera menyapa, halo, Tuan Muda Xie. Xie Putih melambaikan tangannya, apa, bangsawan muda Xie. Panggil saja aku Putih, sama seperti Xiaolong. Karena kau teman Xiaolong, kau juga bisa dianggap temanku mulai sekarang. Mendengar perkataan Xie Putih, Chen Cheng merasa sedikit tersanjung. Bagaimanapun, Xie Putih adalah salah satu murid inti keluarga Xie, dan menurut kabar burung, dia sangat dihargai dan disukai oleh leluhur Xie Ke. Kudengar kau menyuruh Yao Fei berlutut dan meminta maaf padamu tadi. Xie Putih kemudian menoleh ke Huang Xiaolong, wajahnya menampakkan senyum lebar saat dia mengacungkan jempol besar kepada Huang Xiaolong, hebat. Kurasa di antara seluruh siswa Institut Duanren, selain Duan Wuhen, kaulah satu-satunya yang berani mengucapkan kata-kata itu kepada Yao Fei.